sebelum di Kisah Entertainment lama di Bumi Langit. Kalau ada teman-teman yang tahu Bumi Langit dengan karakternya Gundala dan segala macam, di situ saya jadi editor komik. Sampai sekarang juga masih ngomik, tapi lebih ke untuk komik pribadi aja, karena di Kisah itu job desk-nya seperti yang kelihatan kecil itu Business Development Executive. Jadi lebih banyak in charge soal bisnisnya di industri komik. Ini teman-teman yang DKV rata-rata ada penjurusannya nggak kalau di sini? Peminatannya? Ada apa aja? Ilustrasi, fotografi, multimedia, advertising, grafik. Oke, berarti ada beberapa yang cukup dekat tuh, multimedia sama ilustrasi. Itu akan bisa teman-teman mungkin bisa tahu dan bisa nyambung ya sama dunia komik. Sebelum aku mau mulai. Oke. Jadi sebenarnya ada beberapa topik yang aku mau bahas, mau sharing lah di sesi kita ini. Pertama, industri komik secara general. Di sini ada yang masih baca komik? Baca komik apa rata-rata? Webtoon? Komik dari Gramedia. Komik dari Gramedia, berarti manga. Komik Indonesia ada yang baca nggak? Webtoon Indonesia, webtoon lokal? Baca. Nah, jadi mungkin teman-teman ya tahu lah ya kondisinya sama seperti di berbagai jenis industri kreatif lain di Indonesia gitu ya. Kita tidak terlalu gemilang gitu ya, cukup tertinggal dibanding negara-negara lain. Kalau di industri film ada Hollywood, di industri komik ada manga dari Jepang, terus ada US Comics ya, Marvel, DC, kemudian belakangan 10 tahun terakhir ada webtoon gitu. Jadi pasti selalu ngumpet tuh industri komik Indonesia. Tapi sebenarnya ada nggak sih industrinya, dan talenta-talenta kreatif di Indonesia bisa nggak sih berkarir di industri komik gitu. Jadi aku mau sharing soal itu dulu. Mungkin akan terasa seperti kuliah sedikit, mohon dimaklum gitu ya. Selain ngurusin kerjaan, saya juga ngajar di UI kebetulan untuk mata kuliah komik. Di Untar ada mata kuliah komik di DKV? Atau masuk di ilustrasi atau sequential ilustrasi? Jadi industri komik kalau di teman-teman pelaku kegiatan komik itu suka ditanya sebenarnya ada atau enggak gitu. Tapi pada prinsipnya ketika ada orang-orang, ada talent-talent lokal yang bisa dapat uang, bisa sukses, bisa terkenal. Ada yang tahu Anissa Niswiani yang bikin Pasutri Gaje, Eknoid. Nah, tahu judulnya. Ada yang tahu Sweta Kartika? Sweta Kartika. Seneng ya kalau anak-anak muda ternyata ada yang nggak tahu Sweta Kartika. Itu salah satu yang paling terkenal. Saya suka seneng karena berarti di ruangan ini saya lebih dikenal ketimbang Sweta. Sweta itu yang bikin Journal of Terror, Kemala kalau di webtoon gitu ya. Itu juga beberapa artis-artis yang bahkan karyanya kemudian diadaptasi jadi film. Kalau Sweta karyanya diadaptasi jadi series di Maxstream, terus tadi ada Anissa diadaptasi jadi Pasutri Gaje, terus ada Archie the Red Cat diadaptasi jadi Eknoid gitu, terus ada Terlalu Tampan gitu. Jadi sebenarnya industrinya ada, tinggal bagaimana kita mau masuk ke dalamnya itu kayak gimana. Jadi kalau secara global industri komik di dunia yang kita tahu ya, itu ada 3 lah yang kita bisa lihat jadi rujukan sebesar apa sih industri komik itu gitu. Ini di Amerika tahun 2002 itu nilai marketnya sekitar 2.1 billion US dollar. Jadi sekitar 35 triliun gitu. Jadi di industri yang terkenal banget pun, yang kayak Amerika yang melahirkan banyak karakter-karakter IP kemudian difilmin jadi Avengers, Spider-Man dan segala macam, itu nilainya memang kalau dibanding nilai industri entertainment kecil gitu. Tapi pemainnya juga nggak banyak. Jadi ada pathway menuju kesuksesan lah gitu ya. Kalau di industri komik Amerika nilainya segini nih kira-kira. Kemudian kalau di industri komik Jepang bagaimana? Ini kalau di industri komik Jepang nilainya lebih dari 2 kali lipatnya. Jadi tadi ada yang cerita, ada yang baca manga. Siapa yang masih ngikutin Jujutsu Kaisen? Masih. Siapa yang udah nonton Oshinoko Season 2? Nah, masih. Ya, nggak apa-apa, saya juga wibu jadi nggak apa-apa.
Nggak usah malu jadi wibu kalau sekarang. Di Jepang pun nilai industrinya sangat besar, sampai 4,6 billion US dollar. Dan kalau di Jepang 70%-nya itu sekarang penjualannya digital. Jadi nggak tetap mangga, tetap yang hitam putih, tapi download PDF atau akses online gitu ya. Jadi digital sales-nya di Jepang tuh lagi naik sampai 70%. Ini belum ngomongin yang webtoon yang 2 tahun belakangan itu rising di mana-mana, nggak cuma di Jepang. Ini nilai industri di Jepang. Nah, kalau di Korea yang kita baca, tadi ada teman-teman yang baca webtoon. Ada yang beli koin kalau baca webtoon? Enggak, nunggu gratisan. Ada 2, terima kasih sudah mendukung. Walaupun mungkin bukan judul kami. Jadi kalau di Korea, mereka baru nongol tuh dari tahun 2003, merintis masih gratisan kalau nggak salah. Pertama kali kemudian sistem koin dikenalkan di industri komik digital itu tahun 2015-an di luar. Itu nilai industrinya 1.1 billion US dollar. So, ini dari top 3 bisnis komik dunia tuh nilainya segitu. Jadi nilainya mau dibilang cukup besar, yes besar. Tapi comparatively dengan misalnya industri games atau industri perfilman atau industri animasi, jelas nilai skala industrinya itu jauh lebih kecil. Tapi komik, aku selalu bilang ke teman-teman sesama industri kreatif kalau kami lagi pitching, kami selalu bilang komik itu one of the easiest and cheapest IP validation. Jadi kalau teman-teman mau bikin IP, kan susah ya kalau kita mau bikin animasi dulu langsung atau bikin film dulu langsung. Nah, kalau kita bikin lewat komik itu cenderung lebih visible. Bukan berarti menggampangkan gitu ya, tapi banyak IP-IP yang kemudian berkembang menjadi pilar industri itu awalnya dari komik. Ya contohnya industri superhero Hollywood gitu. Awalnya dari komik, walaupun butuh waktu yang sangat lama, tapi itu juga jadi bukti kalau yes, our industry itu punya potensial, bisa kerja untuk service work buat penerbit Amerika, Korea atau Jepang. Siapa yang baca komik Marvel di sini? Ada yang tahu muka itu? Ario Anindito. Ario Anindito itu kalau sekarang mungkin one of the biggest Indonesian artist yang kerja buat Marvel dan DC. Judulnya terakhir yang dia kerjain Silver Surfer, terus Star Wars, terus dia pernah ngerjain Wolverine, dia pernah ngerjain kayak hampir semua karakter Marvel dia pernah garap. Dan ketika kita punya skill seperti itu, yes, kita bisa terlibat di industri komik secara sukses di industri komik luar. Jadi kalau di nama-nama yang saya sebut di bawah ada Ario Anindito, ada Sanigo, ada Yasmin Putri, itu banyak talent-talent Indonesia yang kerja buat industri luar, buat US, terutama Marvel, DC, Dark Horse, Image, dan lain sebagainya. Nilai bisnisnya berapa? Teman-teman mahasiswa ya, nanti nyari kerja pasti penasaran gitu. Komik US komik artist tuh rata-rata kalau entry level dibayarnya $200 per halaman untuk pensil. Jadi untuk main artist ya, buat penciling doang, tahap pensil doang yang rapi gitu, itu bisa $200. Ketika dia sudah punya pengalaman, angkanya bisa naik sampai $500 per page. Ketika dia udah mencapai status legend kayak Jim Lee gitu misalnya, itu bisa $1.000 gitu per page. Jadi kalau kita ngerjain satu isu komik, katakanlah yang paling bawah tadi ya $200, satu isu itu 20 halaman, 1 bulan. Artinya 1 bulan 20 kali 200, $4.000 1 bulan. That's kalau kita punya skill seperti Mas Aryo yang gambarnya udah level dewa, bagus banget. Nah, kalau nggak gitu gimana? Kita bisa bermain di pasar Indonesia sebagai komikus independen, seperti yang dilakukan oleh Sweta Kartika, Edwin, terus banyak sekali Harwanto Santoso gitu ya. Banyak sekali komikus-komikus independen yang main di jalur independen, jualannya lewat event. Terutama event-event perkomikan. Siapa yang suka datang ke Komifuro? Ayo. Enggak, gagal. Kirain kamu bakal itu memenuhi semua checklist tentang itu, tentang perwibuan lokal gitu. Jadi kalau ada event-event kayak di Indonesia tuh ada Komifuro, ada Pesta Komik, ada Indonesia Comic Con. Indonesia Comic Con November by the way. Kalau kalian mau lihat industrinya kayak apa,
itu bisa dijadikan ajang buat jualan komikus-komikus lokal dan mengembangkan nama. Jadi semakin banyak nama, semakin banyak fans, di event itu bisa cetak komik, jual 100-200 eksemplar gitu ya. Artinya dalam satu event bisa booking uang yang lumayan. Itu kalau independen nanti akan di-hire oleh industri juga misalnya karena udah terkenal, bisa diterbitin sama Gramedia dan lain sebagainya. Kemudian ada juga roda penggerak industri komik lewat penerbit komik. Jadi penerbit komik kalau di Indonesia memang nggak banyak karena ini berarti modalnya besar kan, dia harus bikin komik nggak cuma satu judul tapi beberapa judul sekaligus. Contohnya Bumi Langit, kalau di Gramedia ada tuh anak perusahaannya MNC. MNC kan nerbitin manga ya, tapi ada juga yang namanya Koloni, nerbitin khusus komik Indonesia gitu. Nah itu mereka adalah penerbit komik yang membayar artis baik itu lewat royalti atau lewat bayaran per halaman komik yang dikerjakan. Itu kalau lewat penerbit. Nah, yang paling rame itu adalah jalur studio komik. Jadi mirip seperti yang dilakukan oleh komikus individual, tapi lebih ada sistem produksinya kalau di studio komik. Jadi sama kayak di industri animasi, banyak industri animasi lokal kan, studio-studio animasi lokal yang kita nggak tahu produknya apa, tapi mereka tumbuh tiap tahun, selalu hire orang. Sama kayak di industri special effects juga di Indonesia banyak kan studio-studio special effects kayak Lumine gitu. Nah, studio komik ini mengerjakan services works untuk industri komik mancanegara. Itu salah satunya yang dikerjakan oleh Kisai Entertainment. Jadi Kisai itu kita punya sekian banyak talent yang ada di bawah Kisai, kita cari orderan dari klien luar, IP-nya IP mereka, sama kayak Mas Aryo kerja buat Marvel, kami juga menawarkan itu ke klien-klien di luar, kemudian kami dapat income, bayarannya dolar dan uangnya lumayan. Dan itu di situ bisa mengembangkan bisnis. Kisai Entertainment waktu itu mulai dari kalau nggak salah cuma 3 orang gitu ya, founder sama 1 artis dan 1 asisten. Sampai sekarang kami in-house-nya ada sekitar 45 orang dan freelance artisnya sekitar 110 di momen yang hari ini gitu. Selama 7 tahun kami berdiri, kami sudah bekerja sama lebih dari 400 artis. Nah, itu lagi-lagi jadi salah satu insight lah buat teman-teman kalau mau terjun ke dunia komik. Sebenarnya ada nggak sih duitnya, ada nggak sih karir pathway-nya gitu. Sebetulnya ada, tinggal pilih yang mana aja dan tergantung skill set kalian tentu saja. Nah, dari sisi konsumsi sebetulnya di Indonesia juga punya potensi yang besar. Jadi di Indonesia itu ada sekitar 8 juta monthly active user. Jadi MAU-nya Webtoon Indonesia itu sekitar 8 juta. Termasuk tadi teman-teman yang tunjuk tangan baca di Webtoon gitu. Itu adalah bagian dari 8 juta. 8 juta ini seberapanya global sih? Global itu MAU totalnya adalah 170 juta. Jadi kalau 8 juta itu kita punya sekitar 5%-nya dari pemain global nih gitu. Jadi gede banget sebetulnya pembaca dari Indonesia yang kalau pembacanya pada beli koin gitu itu mampu mensustain industri di level lokalnya. Kita kan tahu ya komik ada yang masih beberapa baca komik cetak, ada yang masih beli komik si Juki nggak? Komik cetak yang terkenal apalagi ya? Mocha and Bear, ada yang ngumpulin Mocha and Bear. Terus komik-komiknya Bumi Langit nggak ada juga. Ya inilah salah satu obstacle-nya karena memang dari sekian banyak komik yang beredar di toko buku, di aplikasi gitu ya, itu memang mayoritas kan konten impor. Nah kalau di Indonesia ketika kita bekerja sama dengan penerbit seperti Gramedia itu biasanya cetakan pertamanya hanya 3.000 eksemplar. Hanya 3.000 dan itu pun belum tentu habis gitu ya. Tapi kalau misalnya terjual sekitar 2.000 gitu, itu biasanya nanti akan ada volume 2-nya, volume 3-nya bisa dilanjutin. Sementara kalau manga dibanding Indonesia tadi yang cuma 3.000, manga itu bisa terjual sampai 50.000. Kayak Jujutsu Kaisen, Demon Slayer gitu yang baru-baru dan yang ngetren karena anime, biasanya volume satunya tuh 50 ribuan. Kondisinya di Indonesia kira-kira seperti itu. Jadi yang baca komik cetak itu sedikit, dan lebih banyak yang baca komik digital dan bacanya di webtoon. Jadi
saya berani mengambil kesimpulan kalau di industri komik globally speaking kayaknya digital atau webtoon platform itu salah satu yang future-nya lah industri komik Indonesia maupun internasional gitu. Kalau kita bisa ini selalu karena ini konteksnya waktu itu aku bikin presentasi ini untuk ada pertimbangan akademisnya juga. Industri komik itu sebetulnya sama seperti industri lain ya. Kita butuh kolaborasi pentahelix seperti ini. Jadi contohnya dari industri ini udah ada yang bikin komiknya. Dari pembaca juga sudah ada yang akan baca. Nah, kita butuh media untuk memberitahu atau menyebarluaskan. Kita butuh pemerintah buat bikin peraturan yang mendukung industri komik. Kayak misalnya ini Line Webtoon ngimpor konten banyak banget ya, bisa nggak sih konten lokalnya ada aturan minimal berapa begitu, semacam itu misalnya. Dan terakhir dari akademisi untuk bikin riset-riset mengenai industri. Nah itu adalah bagian pertama dari presentasiku. Sebelum nanti aku kenalin tentang industri studio webtoon lebih umum lagi, kita quick break sebentar, cuma buat minum doang. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Jadi ini tadi overall insight mengenai komik industry. Silakan, ada yang mau nanya nggak? Silakan Kak. Ya. Ada nggak sih yang ngewadahin? Nggak usah ini nih, kayaknya serius banget nanya. Nggak, tadi sebenarnya tertarik sama waktu ngomongin asosiasi gitu ya. Kalau di tempat lain kayak foto, kemudian yang lain-lain kan sudah berkembang asosiasinya. Which is menurut saya dari zaman saya kuliah, teman-teman saya tuh banyak banget yang suka bikin komik. Tapi nggak tahu komiknya mau dikemanain. Mau jadi komikus juga takut nggak ada duitnya. Mau makan apa gitu ya. Since yang menguasai cuman Alex sama apa ya waktu itu ya, komik Indonesia kan cuman itu ya. Artinya gimana sebuah asosiasi itu menurut saya bisa mewadahi teman-teman yang mau jadi komikus ini, supaya menurut saya nggak ada sih dari teman-teman ini yang nggak punya cita-cita jadi komikus. Kalau mereka memang suka drawing ya. Kalau dari saya mungkin itu, apakah ada kira-kira ke depan industri komik Indonesia itu mau dibawa kemana sebenarnya? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan lumayan berat dan lumayan PR buat asosiasi sih memang. Jadi kalau asosiasi komik itu memang waktu itu urgensinya adalah kami itu berkumpul dari 10 perusahaan komik di Indonesia. Jadi kalau di tempat lain kayak ADGI gitu ya, atau asosiasi desain grafis atau asosiasi game. Asosiasi game mirip sama komik itu karena yang mendirikan adalah perusahaan-perusahaan. Jadi waktu itu perusahaan-perusahaan ini berkumpul nih 10 karena kita butuh menyalurkan aspirasi ke pemerintah. Kepentingannya saat itu adalah kita harus jadi jembatan antara kebijakan pemerintah dengan aplikasi di lapangan gitu. Seperti tadi misalnya soal jumlah konten impor dan segala macam. Jadi yang dinaungi oleh asosiasi saat pertama kali memulai itu adalah perusahaan-perusahaan, dan otomatis itu talent-talent yang ada bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Artinya tidak outward looking lah intinya ya waktu itu. Nah seiring kami berjalan, usia asosiasi sendiri itu baru sejak 2018 kami berdiri sampai 2024, berarti baru 6 tahun. Pelan-pelan itu memang kegiatannya salah satunya misalnya lewat workshop gitu ya. Jadi paling tidak kita ngasih tahu nih kayak gini. Industri komiknya tuh ada perusahaan yang harus kalian aim kalau kalian mau kerja as a service itu seperti ini. Kalau kalian mau jadi independent artist itu pathway-nya begini gitu ya, mirip sama presentasi tadi. Dan memang belum bisa menerima anggota yang sifatnya individual gitu ya, karena syaratnya harus punya karya duluan gitu. Nah itu yang kemudian dicoba dijalankan oleh teman-teman, ada asosiasi lain nih Bu. Jadi namanya Aliansi Pekerja Komik Indonesia, APIK gitu. Nah ini yang dari teman-teman individual yang tadi komikus individual segala macam yang bisa bergabung di situ. Sama PR-nya sih kami ngasih tahu sih bahwa
industrinya ada gitu, bahwa kayak kisah entertainment itu sendiri setiap di web kami tuh nggak pernah kosong tuh halaman karirnya, selalu ada lowongan gitu, karena kita selalu butuh talent-talent baru. Hanya saja seringkali ada mismatch antara kebutuhan industri dengan skill set teman-teman dari kampus atau dari SMK, karena yang informasi dari industri itu kurang masuk ke dalam kampus gitu. Misalnya kayak di webtoon, walaupun software gambar banyak ya, tapi di webtoon ada yang jadi kayak to go softwarenya gitu, yang selalu udah jadi standar lah, harus pakai itu kalau bisa gitu. Nah itu kayak Clip Studio Paint misalnya, sementara kadang-kadang di SMK atau di kampus masih pakai Photoshop, masih pakai Creative Suite gitu. Walaupun proses adaptasinya sebentar gitu, asal udah bisa Photoshop pasti akan bisa Clip Studio Paint gitu, nggak ada masalah. Cuma kan tetap aja ada gap-gap yang itu coba diisi. Nah itu yang sedang dilakukan oleh teman-teman dari Aksi. Kadang-kadang kita sering datang ke kampus, sering bikin networking gitu, biar benar-benar semakin banyak, dan kampus-kampus pun tahu, karena biasanya habis ketemu kalau dari dosen atau kaprodi gitu nanya, bisa magang nggak gitu kan, ada channeling magang nggak, nah itu sekalian kenalin gitu. Jadi kayak banyak kok di Kisah ada yang magang, tapi kami nggak bisa terima banyak. Dulu waktu aku masih di Bumi Langit banyak juga yang magang, bahkan sampai 10 sampai 15 orang satu batch gitu, tergantung skala perusahaannya. Kira-kira gitu sih kalau apa yang harus dilakukan asosiasi. Please create your portfolio tuh yang specialized. Kalau misalnya mau ngelamar jadi komik artis, berarti latihan bikin komik dan bangun portfolio yang komik oriented. Kalau cuma mau jadi colorist, banyak juga loh talent colorist Indonesia yang kerja buat Marvel DC. Bangun portfolio yang buat colorist dan buat colorist komik gitu. Kalau mau bikin komik berarti harus sequential art, nggak bisa kirim contoh gambar yang pin up doang gitu. Karena nanti sequentialnya nggak kelihatan. Gitu. Itu yang kayak gitu. Atau bahkan di level storyboard gitu. Karena di Kisah ada tuh lowongannya cuma storyboard doang atau editor doang segala macam. Yang generalis biasanya editor. Tapi kalau yang technical, artisnya itu biasanya harus kalau bisa mengasah skill dan membangun portfolionya spesialis gitu. Jadi saya punya pertanyaan, kira-kira industri komik di sini cuma kayak beroperasi sekitar komik doang, atau pernah ada kolaborasi gitu sama misalkan industri animasi gitu? Mungkin komik sama animasi kerjasama bikin adaptasi animasi gitu, atau bahkan bikin sesuatu yang baru gitu sama-sama gitu. Itu aja. Oke. Langsung tadi yang dari DPM nggak apa-apa sekalian? Ya. Izin bertanya, kalau caranya agar orang tertarik dengan karya kita itu gimana ya kan? Oke. Pertanyaannya simpel tapi susah dijawab. Jadi yang pertama dulu yang saya jawab, ada nggak kolaborasi antar industri? Sebetulnya ada, dan itu dilakukan misalnya oleh Bumi Langit gitu ya. Jadi ketika Bumi Langit mencoba mengembangkan Bumi Langit Cinematic Universe gitu, itu Bumi Langit nggak ngerjain sendirian. Jadi Bumi Langit sebagai perusahaan yang starting from comic industry, kemudian cari investor atau cari partner yang dari different industry ketika mau bikin film, kayak bikin film Gundala itu. Kasus yang sama terjadi di Kancil. Kancil ini mungkin lebih banyak yang nggak tahu lagi. Itu webtoon dari Indonesia namanya Kancil, dibeli rights-nya sama After Labs Studio animasi dari Bandung. Si After Labs-nya ini kemudian jadi punya portfolio animasi yang unik ya dari komik gitu ya. After Labs-nya dibeli sama Visinema. Jadi Visinema sekarang owning After Labs sebagai 3D animation studio. Dan itu akan ada juga sebuah film seri kalau nggak salah si Kancil itu yang diangkat dari komik Indonesia. Jadi kolaborasi itu ada. Tinggal skalanya aja. Nah ini kalau skala individual, kalau di skala korporasi ada Bumi Langit, bisa dilihat, bisa dipelajari success story-nya gitu. Kemudian tadi yang kedua, bagaimana agar karya kita dikenal atau dibaca orang gitu ya. Cap cip cum. Karena nggak ada bumbu kesuksesan ya. Setidaknya sampai sekarang belum ketemu. Contohnya apa? Buktinya apa? Misalnya si Juki. Si Juki itu kan populer banget. Teman-teman sini ada yang tahu si Juki?
tahu semua lah ya. Atau tai lalat lah, tai lalat tahu gitu ya. Tai lalat lumayan berhasil tuh, ada bumbunya. Tapi kalau si Juki belum ketahuan bumbunya. Ketika Faza bikin si Juki kan sukses. Kemudian Faza tahu tuh bahwa IP punya potensi yang luar biasa. Dia berusaha bikin IP-IP lain. Seperti Mangka, terus adalah banyak IP-IP lain dari perusahaan dia yaitu Pionicon. Tapi tidak mencapai level kesuksesan seperti si Juki. Walaupun bumbunya udah coba diaplikasiin. Artinya nggak cuma soal produk bagus, tapi soal orang itu harus dimakan apa enggak. Nah itu yang belum ketahuan. Tapi bare minimumnya ya kalau kita ngomik, apalagi di industri sekarang, itu pertama konsistensi sih. Jadi kalau kita bikin komik, kita dari awal memang udah harus konsistensi. Ini silahkan kita menyalahkan algoritma media sosial lah. Soalnya kalau kita nggak konsisten, tenggelam gitu. Karena komik kita pasti mau diupload di digital kan, either di Instagram, di Twitter, di Facebook, atau di Webtoon. Nah semua itu marketnya yang ada di situ itu menuntut konsistensi. Kalau di Instagram, kalau kita nggak rutin, nanti postingannya ditenggelamin sama algoritma. Kalau di Webtoon, pembacanya udah terbiasa untuk ngelihat konten datang setiap minggu. Jadi kalau minggu berikutnya nggak ada, sama ditinggalin sama pembaca gitu. Jadi intinya konsistensi terus. Soal kualitas itu bisa nambah seiring berjalan. Kalau ini kalian udah gak ada yang baca komiknya, jadi percuma. Dulu ada komik judulnya Shaman King. Ada versi barunya animenya ya. Komiknya juga ada kalau nggak salah versi baru. Itu Shaman King nomor 1 sama Shaman King nomor 90 tuh gambarnya beda banget. Jadi progressing gitu, ketahuan ya bahwa dia berprogres lewat volume itu. Jadi soal kualitas sih kita nggak perlu khawatir, tapi konsistensi untuk terbit, konsistensi untuk hadir ke pembaca kita itu yang lebih utama. Nah di Webtoon itu tuntutannya agak berat. Jadi karena mingguan harus berwarna dan lain sebagainya, jumlah panelnya harus panjang, harus 80 gitu kan. Seminggu 80 panel yang bener aja gitu kan. Makanya seringkali kalau di Webtoon kita tuh nabung dulu yang banyak, nanti baru dirilis. Jadi nggak buru-buru ngerilis. Atau kita akan bikin tim dulu, memastikan pembagian kerjanya sesuai dengan kemampuan kita lah gitu kira-kira. Itu terakhir soal materi. Ada lagi yang mau ditanyain? Yes, silakan. Kan tadi sempat notice soal portofolio itu. Sebenarnya kalau dari kisah sendiri, portofolio yang ideal untuk di bagian-bagiannya tuh kayak gimana sih? Kalau yang ideal, pertama jelas sesuai dengan lowongannya. Jadi kisah biasanya kalau buka lowongan udah sangat spesifik tuh. Action colorist, berarti harus dicari artis yang akan jadi colorist untuk genre action. Jadi ketika ngasih portfolio, yang contoh-contohnya sesuai dengan genre action. Gitu. Terus kalau misalnya cari sketch artist gitu, teman-teman bisa kumpulin sesuai genrenya, karena biasanya nyarinya tuh kalau di industri webtoon ada genre utama either action atau romance. Jadi ada orang yang gambarnya bagus tapi memang nggak akan bisa gambar action. Ada yang gambarnya bagus, dinamis tapi nggak akan bisa gambar romance gitu. Kayak nggak ganteng-ganteng gitu, keren-keren tapi nggak ganteng, nggak cantik gitu, kadang gitu. Nah itu bikin portfolio yang benar-benar spesifik sesuai lowongan yang ada. Dan kemudian selalu pilih karya yang terbaik, bukan kirimkan semua karya kalian. Jadi biasakan untuk pilihin beberapa selected works, kalau bisa yang terbaru, terus yang paling bagus. Jadi memang udah kalian juga ketahuan bahwa kalian tuh bisa memilih dan menilai diri gitu ya. Kadang salah satu yang bikin nggak lolos duluan itu kayak yang dikirimin tuh segambreng banyak 100 gambar, semua tugas kuliahnya dijadiin portfolio gitu. Jadi teman-teman juga perlu ingat, nggak semua tugas kuliah teman-teman bisa jadi portfolio. Kalau cocok silahkan dimasukin, kalau nggak cocok take out aja. Kadang-kadang juga yang banyak submit itu kan karena sekolahnya di FSRD gitu ya atau seni murni, yang nggak related gitu kayak logo gitu juga dikirim sebagai portfolio. Nah itu yang diminimalisir lah gitu. Kira-kira kayak gitu. Sama kalau ngirim dalam bentuk link Google Drive, ini salah satu yang suka jadi running jokes di in-house gitu ya. Ini ngirim Google Drive tapi nggak dikasih akses.
Jadi itu jangan sampai lupa ya, bukain aksesnya kalau ngirim link Google Drive. Nggak apa-apa pakai link Drive karena kami paham karena portfolio pasti gede filenya gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, kalau nggak ada lagi Les, ini bagian promosi jadi fair ya, banyakan materinya daripada promosinya. Ntar aku diprotes. Ini ngapain Kisah kesini gitu, jualan ya? Enggak. Aku pengen sebanyak-banyaknya orang kenal sama komik Indonesia. Jadi dari tahun 2005 itu kerjanya begitu. Setiap kali ada event, setiap hari ketemu orang asing, pasti orang baru gitu ya, pasti ada aja yang bilang, oh komik Indonesia ada ya gitu. Dari dulu pertanyaannya sama, sampai kemarin juga pertanyaan masih, emang ada komik Indonesia gitu. Dan bisa ngenalin itu sudah cukup menyenangkan buat kami gitu ya. Dan ini salah satu inisiatif Kisai yang akan diadakan minggu depan, tanggal 13 Oktober. Jadi kalau teman-teman bisa datang, kami dengan senang hati menyambut karena Kisai Expo ini ada bagian yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Ada yang gratis, ada yang harus bayar. Jadi kami mau nunjukin, tadi kan aku udah cerita ya, banyak karya-karya Kisai itu yang nggak bisa dilihat di Indonesia. Bahkan yang tampil yang terbit di Jepang itu pakai VPN pun nggak bisa. Canggih emang Line Manga tuh. Pakai VPN tetap nggak bisa, hanya bisa diakses di Jepang. Jadi judul ini nih, Setsuna ini sampai minggu lalu nggak bisa diakses dimanapun selain di Jepang. Tapi minggu lalu akhirnya tayang di Line Webtoon US. Jadi kalau teman-teman mau nyari judul itu, ada di Webtoon US, judulnya Regression of Mage. Close Combat Mage, judulnya isekai banget, pokoknya ribet judul manga Jepang gitu. Salah satu judul paling populernya Kisai. Yang tadi aku bilang 3 bulan balik modal. Perusahaan Jepangnya kan bayar Kisai gitu, terus dari pemasukan ternyata mereka balik modal dalam 3 bulan. Padahal Kisai bikinnya bertahun-tahun. Jadi kami mau bikin bootcamp. Bootcamp ini nanti diisi oleh artis-artis profesional. Ada Bening yang bikin Webtoon Arena buat Perancis. Jadi ini mentornya top of the line kalau teman-teman mau belajar atau memang punya interest di industri Webtoon. Kami ada bootcamp yang isinya 18 orang ini, dan 2 paling bawah itu adalah editor cerita dari Jepang. Jadi yang botak itu Buchi, yang kanan itu Shoei. Dia adalah editor dari Sorajima. Sorajima itu salah satu perusahaan Webtoon terbesar di Jepang. Udah punya banyak judul yang sangat populer. Eventnya kapan tadi aku udah bilang ya, tanggal 13 Oktober hari Sabtu, all day kalau buat yang bootcamp. Jadi mulai jam 9 sampai selesai jam 7 malam targetnya. Ini harganya nggak penting lah. Nggak penting karena mau dibikin special price. Jadi ada kategori-kategorinya, sebetulnya ada basic action, ada basic romance buat yang baru gitu ya. Ada advance action, advance romance buat yang udah punya pengalaman bikin webtoon. Ada yang VIP buat yang sama kayak advance, sudah punya pengalaman tapi mau kelasnya lebih intimate dan lebih keren aja sih, karena kalau di kelas VIP dapat dipinjemin akses tools Huion Canvas 22 inch. Jadi kayak memang professional grade, kalian sekalian bisa nyobain. Ini tadi aku bilang ya, mentor-mentornya ada Aslit, Adele, sama Demonic Black Cat. Bisa lihat judul-judulnya memang udah populer. Terus kalau di action ada Aina, ada Sweta, ada Masokis. Terus di romance yang advance ada Kyo, ada Poppy, ada Achi. Di action ada Yang Pave, ini dia juga punya akademi webtoon, akademi ilustrasi. Yang Pave Academy, ada Bening, ada Dewe, Niki Dibiawardana. Di VIP ada Cita, ada Didi dan Shoei. Kemudian di action ada Caca, Fuyuki. Ada yang baca The Beginning After the End nggak di sini? Ada yang tahu The Beginning After the End nggak? Itu yang bikin Fuyuki 23. Jadi season 1 sampai 5 Tebate itu dibuat oleh Kisai gambarnya. Dan kayaknya bulan kemarin ya, katanya jumlah pembacanya udah melewati Solo Leveling, The Beginning After the End. Kalau ada yang belum tahu bisa cari di Kakao Indonesia ada. Kemudian setiap yang ikutan kelasnya akan dapat ini ya, dapat klip studio sama dapat voucher Huion. Kebetulan ada teman-teman
dari Huion support, sama kalau mau pinjem tools dari Huion juga nanti bisa. Kalau yang advance juga sama, dapat modules, bisa pinjem tools, dapat voucher, sama dapat lisensi Clip Studio Paint. Jadi kalau ada yang belum pernah pakai Clip Studio Paint, ini kesempatan murah buat beli gitu karena dapat lisensi sekalian dapat kelas. Kalau VIP dapatnya lebih macam-macam lagi. Jadi dapat tiket Indonesia Comic Con, dapat voucher Huion. Kelasnya juga dilengkapi dengan LDS 220 baru, dipinjemin ya. Kalau mau beli bisa nanti special price. Dan ini kalau nggak mau datang kelasnya, mau lihat aja juga silakan karena banyak. Ada workshop yang buat umum juga di luar, ada pameran, ada lomba. Tapi kalau lomba gambarnya buat anak SMP. Jadi kalau punya adik atau ponakan boleh diajak. Kemudian ada ya beberapa announcement seru lah menurut saya. Ini yang aku bilang lomba. Nah ini acaranya di JCC yang bagian bawah, bagian classroom. Jadi kalau teman-teman masuk JCC terus turun satu lantai, yang biasa dipakai Idea Fest, nah disitulah tempatnya. Jadi udah disiapin kelasnya buat teman-teman menikmati. Dan ya itu tadi, acaranya sih mudah-mudahan cukup seru dan bermanfaat, dan menurut saya sih worth it banget kalau teman-teman mau ikutan. Kalau nggak salah yang VIP udah sold out, tapi dicek aja nanti ya di tip-tip karena kami jualannya lewat tip-tip. Nah, ini dari tadi yang mau di-mention sebetulnya. Jadi kalau teman-teman mau ikutan, buat anak-anak Untar, diskon 50%. Syaratnya cuma follow aja, terus kirim DM dan kasih tahu buktinya kalau kalian ikut sesi hari ini. So, silakan mampir ke Instagramnya Kisai. Kalau ada yang mau ikutan, diskon 50%. Kalau mau diingetin harganya berapa? Harganya tadi ini ya. Oh udah ada. Nah ini harganya dan ya diskon. Nah diskonnya, gosipnya kata yang megang akun IG katanya diskonnya bisa ditawar. Jadi kalau ada teman-teman yang minta diskon ekstra, ngobrol aja di DM. Katanya gitu tadi. Oke, itu bagian promonya. Tapi other than that, silahkan kalau ada yang mau tanya lagi lebih jauh tentang proses produksi webtoon atau industri komik in general. Baik, ada yang mau nanya lagi mungkin terkait dengan webtoon ataupun tentang desain sendiri? Nggak ada? Berarti sudah. Oke, terima kasih banyak. Mari kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Oke, nah sekarang kita ada sesi foto bareng nih. Boleh semuanya maju dulu. Boleh dokumentasi? Takut gagal. Kita foto. Udah gagal kan? Bukannya jam 3. Karena setiap komikus boleh